la'allakum tuflihun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggalkan dunia ini dalam keadaan Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat yang berbahagia, pada hari ini 10 Zulhijjah 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi, ribuan bahkan jutaan insan mengumandangkan takbir, mengumandangkan tahlil, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, sembari memuji atas nikmat umur yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah yang dimuliakan Allah, salat Idul Adha, jamaah yang dimuliakan Allah, hari raya Idul Adha, sering juga kita sebut dengan Idul Kurban, tidak bisa lepas dari peristiwa pengorbanan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat diperintahkan untuk menyembelih putra pertamanya Ismail. Peristiwa ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Falamma balagha ma'ahu sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara." Yang artinya, manakala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dengan penuh ketaatan, Ismail menjawab, "Qala ya abati amma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ia menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di balik peristiwa yang terjadi Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, pesan yang paling penting dari peristiwa itu adalah yang pertama. Yang pertama yaitu kecintaan dan ketaatan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialog antara ayah dan anak di dalam peristiwa kurban itu sangat kental dengan yaitu peristiwa penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketaatan. Secara zahirnya adalah perintah menyembelih, tetapi secara batinnya adalah menyembelih rasa kepemilikan kepada makhluk. Ibrahim mengajarkan bahwa rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya secara totalitas dan tidak membuat tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dalam menyembahnya dan mentaatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asadda hubbillah walau yarul ladzina zalamu idza zarawna al'adzab anna quwwata lillahi jami'an wallahu sadidul 'adzab." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat nanti bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan hanya Allah yang akan memberikan siksa kepadanya. Apabila manusia hanya cinta kepada rupa, cantik, tampan, rupawan, maka rupa akan musnah. Kemudian apabila membanggakan raga yang kuat, sehat dan bertenaga, maka raga ini akan melemah. Apabila mendewakan harta, mendewakan pangkat, mendewakan jabatan dan kedudukan, maka semua akan hilang
hilang binasa. Namun apabila cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka timbul kesadaran bahwa pada hakikatnya semua yang ada ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hilanglah rasa sombong akan kekuasaan, hilanglah rasa sombong akan jabatan, lunturlah tabiat membanggakan diri sendiri, membanggakan jabatan, harta benda, dan atribut-atribut dunia lainnya. Kemudian pesan yang kedua, yaitu meneguhkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah akan terasa hambar manakala timbul rasa kebencian dan rasa tidak suka terhadap sesama. Rasa benci kepada seseorang akan muncul karena adanya perkataan buruk, perkataan menghina, dan mulut yang kasar dan hati yang kotor. Seandainya kita dalam kondisi tersebut, maka kita bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti oleh lidah dan tangan kita. Terlebih orang tersebut termasuk orang yang alim, ahlul Quran, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah, seandainya saat kita menyakiti hati orang lain, lalu orang tersebut ternyata dia tidak membalas, tetapi malah ia membaca Al-Quran, sholat, dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah, akan datang bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ia berdoa dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang terzolimi. Maka belajarlah mengendalikan diri, mengeluarkan kita dari kata-kata yang kasar, sebagaimana telah dicontohkan oleh keluarga Nabiullah Ibrahim dalam peristiwa kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimin fasuqu wa qitalul kufur. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, mencaci maki orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu hikmah yang dapat diambil dari dialog antara Nabiullah Ibrahim dan putranya, yaitu mensiarkan risalah Allah dengan santun. Islam adalah agama dakwah yang harus disiarkan dengan penuh kelemah lembutan. Tabiat kasar bukan mendekatkan, tapi malah nantinya membuat orang menjauh dan menghindar serta tidak bersimpati. Dalam bahasa sosial media sekarang ini, orang akan menghapus pertemanan, memblokir, dan keluar dari grup. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, memohonkanlah ampun bagi mereka. Hal yang lain adalah merasa diri paling benar, suka menyalah-nyalahkan orang lain. Tidak jarang terjadi di masyarakat kita seorang individu atau golongan yang senantiasa menggemar menyalah-nyalahkan orang lain, suka membid'ah-bid'ahkan orang lain, suka menyesat-nyesatkan orang lain, bahkan berani mengatakan kafir terhadap orang lain. Hanya karena apa? Hanya karena perbedaan amalia yang tidak prinsip. Karena itulah saat ini Kementerian Agama memiliki program moralitas yang harus disosialisasikan oleh pegawai Kementerian Agama, yaitu mengetengahkan modernisasi beragama dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang sekarang ini, yang sangat majemuk dan multikultural. Dibutuhkan pemahaman keagamaan yang moderat. Karena itu prinsip modernisasi beragama adalah sikap atau cara pandangan perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan, dan selalu menjunjung tinggi kemaslahatan bersama. Demikian khutbah yang singkat yang dapat kami sampaikan kali ini, mudah-mudahan nantinya bermanfaat bagi diri kami pribadi, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu